0214-24043 dari jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 3. Video kali ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Sosiologi Politik. Jadi materi yang saya bawakan itu subbab pokok bahasanya itu ada Tipologi Partisipasi Politik. Tipologi Partisipasi Politik menjelaskan bentuk-bentuk atau jenis keterlibatan masyarakat dalam politik. Beberapa tipologi yang dikenal yaitu menurut Milbrat 1965, gladiator, warga yang sangat aktif, misalnya menjadi politis atau pengurus partai kandidat pemilu, dan transnasional aktivitis, keterlibatan menengah, misalnya ikut kampanye dan diskusi politik. Spektator atau hanya sebatas ikut pemilu, membaca berita politik atau mendukung dari luar. Apolitikal, sama sekali tidak ikut serta dalam kegiatan politik. Menurut Verbal dan Nie 1972, voting ikut memilih dalam pemilu, kampanye aktiviti, terlibat dari kampanye politik. Kooperatif aktiviti, bekerja sama dengan pejabat atau pemerintahan. Kontaktik, menghubungi pejabat politik untuk menyampaikan aspirasi. Protes rasa, demonstrasi, boikot, dan lain-lain. Menurut Keating dan Nelson 1976, partisipasi otonom tumbuh dari kesadaran masyarakat sendiri. Partisipasi mobilisasi digerakkan atau diarahkan oleh pihak penguasa atau elit politik. Partisipasi politik memiliki beberapa tipologi. Yang pertama itu ada partisipasi politik aktif dan pasif, yang termasuk dalam partisipasi politik aktif seperti mengajukan usul, menilai suatu kebijakan umum yang berlain dengan kebijakan yang dibuat pemerintahan, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak, dan memilih pemimpin pemerintahan. Dan yang kedua, berdasarkan jumlah pelaku, tipologi partisipasi politik dapat berupa partisipasi individual dan partisipasi kolektif. Partisipasi politik individual adalah kegiatan warga negara secara perseorangan terlibat dari kehidupan politik. Partisipasi politik kolektif adalah kegiatan warga negara secara serentak untuk memenuhi penguasa seperti kegiatan dalam pemilu. Apabila dilihat dari perbedaan kedua tipologi di atas, maka tipe partisipasi aktif menunjukkan kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses output. Di samping itu, biasanya ada sejumlah orang atau kelompok yang tidak termasuk dalam tipe partisipasi aktif atau pasif, di mana mereka menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan. Mereka ini disebut sebagai kelompok apatis atau apolitik. Berikut contoh kasus yang telah saya ambil berkaitan dengan materi ini, yaitu partisipasi perempuan dalam politik Indonesia dinilai masih rendah. Ini fakta atau berbohong? Di Jakarta, partisipasi perempuan dalam politik Indonesia masih menjadi tantangan besar meskipun berbagai regulasi telah dikeluarkan untuk meningkatkan keterwakilan mereka dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret 2025. Perbincangan mengenai peran perempuan dalam politik kembali mencuat dalam laporan terbaru yang dirilis oleh Departemen Politik dan Perubahan Sosial. Disebutkan bahwa jumlah perempuan yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2024 masih sangat minim. Dari total 206 calon wakil kepala daerah di 37 provinsi, hanya 8 calon gubernur perempuan 7,8% dan 12 calon wakil gubernur perempuan 11,7% mengikuti laporan gratis dari hasil pencalonan tersebut. Hanya 5,41% gubernur dan 13,50% wakil gubernur perempuan terpilih. Tulis Kasus 2025. Rendahnya
Lemahnya pencalonan dan keterpilihan perempuan menunjukkan masih minim angka keterwakilan perempuan berdasarkan Critical Mass Theory tulis Chassis. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik disebabkan oleh berbagai faktor termasuk budaya, patriarki, dan peran gender yang membatasi ruang gerak perempuan dalam sektor politik. Lemahnya pencalonan perempuan bisa terjadi karena mengakarnya budaya patriarki dan peran gender yang membatasi ruang gerak perempuan dalam sektor politik. Tulis laporan tesis. Selain itu, struktur dan institusi politik yang kurang ramah terhadap perempuan juga mempersempit peluang mereka untuk maju dalam kontestasi politik. Dalam kajian tesis ditemukan pula bahwa tingkat keterpilihan perempuan dalam Pilkada serentak 2024 jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Komposisi gubernur dan wakil gubernur terpilih secara signifikan diisi laki-laki sebesar masing-masing 34,59% dan 86,50% tulis Chassis. Minimnya representasi perempuan dalam politik menciptakan kesenjangan dalam pengambilan kebijakan di tingkat daerah dan nasional. Rendahnya jumlah pemimpin perempuan juga berpengaruh pada arah kebijakan publik yang kurang memperhatikan isu-isu yang berdampak langsung pada perempuan dan kelompok rentan. Hal ini menyoroti bahwa keberhasilan keterwakilan perempuan dalam politik memerlukan dukungan regulasi yang kuat, termasuk kebijakan afirmatif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan dan pemilihan. Tantangan yang dihadapi perempuan dalam politik juga bersifat struktur. Sistem politik yang masih didominasi oleh laki-laki menciptakan hambatan dalam akses perempuan ke jaringan politik dan sumber daya politik. Selain itu, kurangnya dukungan dari partai politik dan masyarakat turut menjadi kendala dalam memperkuat posisi perempuan dalam politik. Pada Pilkada 2024, calon gubernur dan wakil gubernur di 37 provinsi mayoritas diisi laki-laki, tulis laporan Chassis. Partisipasi perempuan dalam pemilu legislatif masih kurang. Dalam pemilu legislatif 2024, partisipasi merupakan perempuan sebagai calon anggota DPRD masih belum memenuhi harapan. Berdasarkan rekapitalis Nigrat, sebagian besar partai politik gagal memenuhi kuota minimal keterwakilan perempuan sebesar 30% di setiap daerah. Pemilihan yang ditetapkan peraturan KPU atau PKPU tahun 2023 pasal 8 ayat 2, sejumlah partai besar hanya mencalonkan perempuan di berbagai dan beberapa daerah pemilihan tertentu. Sementara itu, banyaknya daerah lainnya sejumlah perempuan yang maju masih sangat terbatas. Daftar calon yang diajukan parpol peserta pemilu 2024 dan ditetapkan KPU dengan keterwakilan perempuan yang kurang dari 30%. Data dari Komisi Pemilihan Umum KPU menunjukkan bahwa beberapa partai gagal mencapai keterwakilan perempuan 30% dalam daftar calon mereka. PKB mencalonkan 2024 perempuan dari total 580 calon dengan 34,5% daerah pemilihan dapil yang tidak memenuhi kuota gender. Gerindra hanya memiliki 210 perempuan dari 580 calon dengan 26,2%. Dapil di bawah 30%. PDI Perjuangan memiliki 192 perempuan dari 580 calon dengan 31%. Dapil yang tidak memenuhi kuota Golkar dan Nasdem masing-masing mencalonkan 197 dan 200 perempuan dengan lebih dari 26%. Dapil yang tidak memenuhi kuota gender. Partai lain juga mengalami kendala serupa. PKS bahwa tidak mencapai keterwakilan perempuan minimal di satu pun dapil. Demokrat dan PP masing-masing memiliki 28,6% dan 14,3%. Dapil yang gagal memenuhi kuota perempuan. Bahkan partai-partai baru seperti Partai Buruh, Gelora, dan PKN juga mengalami kesulitan dalam memenuhi kuota gender. Ahli hukum Didik Supriyarto menyoroti bahwa implementasi aturan keterwakilan perempuan 30% dalam pemilu 2024 justru mengalami
banyak penyimpangan dalam pelaksanaannya. Namun yang menjadi masalah ketika pemilu 2024 ini, PKPU 2024 menafsirkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan itu boleh lebih, boleh kurang. Akibatnya pada daerah yang kurangnya misalnya 4 kursi, 7 kursi, 8 kursi, dan 11 kursi, jika diterjemahkan dengan cara boleh lebih, boleh kurang tersebut, maka tidak akan mencapai syarat 30%, sehingga ini menimbulkan masalah bagi partai-partai tersebut karena tidak sesuai dengan tuntutan undang-undang pemilu yang ada. Justru ada banyak pelanggaran dan pengabaian dalam pelaksanaan PKPU 10/2023 ini, ucap Didik pada dalam sidang perkara 27 Mei 2024 di Jakarta. Akibatnya ada banyak daerah pemilihan yang tidak mencapai presentasi minimal dengan partai-partai tetap meloloskan daftar calon yang tidak memenuhi standar afirmasi gender. Selain itu, Mahkamah Agung dalam putusan nomor 24P dan HUM 2023 menyatakan bahwa KPU tidak menjalankan aturan keterwakilan perempuan secara konsisten. Beberapa partai tetap meloloskan daftar caleg yang tidak memenuhi kuota gender, terutama di daerah-daerah yang memiliki jumlah kursi DPRD lebih sedikit. Masalah ini semakin diperparah dengan tidak adanya sanksi yang jelas bagi partai yang melanggar aturan ini, membuat kebijakan afirmasi perempuan dalam politik hanya sebatas formalitas tanpa implementasi yang efektif. Dalam momentum Hari Perempuan Internasional 2025, peran perempuan dalam politik seharusnya tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga harus diwujudkan dalam kebijakan konkret. Jika tidak ada upaya serius untuk memperbaiki kondisi ini, maka keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia akan tetap stagnan dan jauh dari angka ideal. Baik, itulah yang telah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.